Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial kita yang pertama, berhubungan dengan penggunaan paket tracer. Nah, paket tracer ini sendiri ini adalah software simulator yang digunakan pada materi kita semester ini. Sebenarnya di mata kuliah komunikasi data sudah diperkenalkan mengenai paket tracer. Mungkin karena dosen yang berbeda, mungkin ada yang belum pernah membuka paket tracer sama sekali. Maka untuk pada tutorial hari ini saya akan menerangkan paket tracer itu sendiri. Nah, di sini disebut dengan workplace yang putih ini. Di sini kita akan bisa taruh perangkat-perangkat yang akan kita konfigurasi. Nah, yang di pojok kiri bawah itu ada beberapa perangkat, baik end device maupun untuk network devices. Terus juga ada kabel. Dan di bagian atas itu ada beberapa tools yang nanti bisa dieksploitasi sendiri. Di semester ini sebenarnya ada dua bagian besar yang akan kita pelajari. Yang pertama itu routing, biasanya kita menggunakan router, dan yang kedua itu switching, khususnya untuk di VLAN, serta penggunaan DHCP, dan mungkin nanti ada access control list yang merupakan bagian dari materi pada semester ini juga. Kenapa pada klip sebelumnya saya menerangkan mengenai IP versi 4? Ini disebabkan karena pada konfigurasi paket tracer tentu kita akan sering sekali menggunakan alamat IP. Jadi kalau kamu tidak paham dengan alamat IP, nanti tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan paket tracer itu. Nah, kita mulai dari membuat jaringan LAN. Di sini ada perangkat, ada router, ada switch, kemudian ada PC. Nah, ini ada PC. Terus di bagian end device ini ada beberapa. Kita akan familiar dengan penggunaan PC dan atau server. Kemudian ada kabel atau konektor atau medium perantara. Pertama kita akan buat dulu jaringan switch, atau jaringan LAN yang sederhana. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa untuk semester ini juga kita lebih banyak menggunakan switchnya yang 2960. Ini adalah switch. Kemudian ada, umpamanya kita mau bikin 3 PC atau 3 host. Nah, untuk menghubungkan PC dengan switch, kita bisa menggunakan kabel chopper straight through. Diklik saja di video di switchnya. Ini ada interface fast Ethernet 01 sampai fast Ethernet 024 serta gigabit 01 dan gigabit 02. Nah, kita bisa ambil sembarangan interface asal jangan konsol ya. Kita hubungkan ke PC. Di PC juga ada. Untuk komunikasi data pada jaringan LAN kita menggunakan fast Ethernet konektornya, interface-nya. Jadi ini kita sudah membangun jaringan LAN. Nah, ini anggaplah kita bikin atau kita buat namanya adalah sebentar ya. Ini dia. Ini adalah LAN 1. Ini adalah jaringan LAN 1. Kenapa
ini dikatakan LAN 1? Karena ini adalah ada alat yang disebut dengan switch yang kita gunakan untuk menghubungkan ketiga PC. Nah, apabila kita ingin membangun jaringan LAN yang lain atau LAN 2, kita butuh alat yang disebut dengan router. Tipe router kita adalah yang kita pakai ke depannya adalah 1941. Nah, di router itu ada interface. Jadi di router ada interface router. Nah, interface router itu dibagi atas dua jenis. Nah, ada yang interface LAN, contohnya VLAN, ada interface fast Ethernet, kemudian ada gigabit Ethernet. Kemudian ada juga komunikasi untuk interface WAN. Nah, biasanya interface WAN ini menghubungkan router dengan router. Jadi satu aja jenisnya kalau di router Cisco, yaitu interface serial. Jadi ada interface LAN dan interface untuk komunikasi pada jaringan WAN. Oke. Berikutnya lagi kita akan membuat dua buah jaringan LAN, maka untuk itu kita harus menghubungkan switch dengan router terlebih dahulu. Boleh dari router ke switch atau boleh dari switch ke router, bebas saja yang mana. Nah, yang berikutnya saya akan menghubungkan dengan gigabit Ethernet 01 untuk ke LAN 1. Saya akan bangun lagi jaringan LAN 2. Saya ambil satu switch lagi, terus ada 3 PC umpamanya. Ya, ada 3 PC. Terus kita pakai gigabit 01. Kabelnya masih kabel straight karena membentuk jaringan LAN. Kabel straight ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda jenisnya, khususnya untuk membangun jaringan LAN. Nah, sekarang saya sudah punya dua buah LAN yang berbeda dan terhubung ke satu router. Anggaplah kita pakai router 1 namanya. Router 1 dan router 2. Nah, berikutnya sebelum kita konfigurasi pada router, kita harus menentukan dulu penggunaan alamat IP pada jaringan LAN 1 dan jaringan LAN 2. Nah, karena di router itu ada interface G00 arahnya ke LAN 1, berarti G00 adalah anggota LAN 1 nanti. Dan interface, saya mau tambahkan dulu, interface router adalah host, maka harus diberi alamat IP. Nah, karena kita balik lagi ke sini, karena gigabit 00 terhubung dengan LAN 1, berarti gigabit 00 adalah anggota dari LAN 1. Nah, LAN 1 saya beri 1 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
alamat networknya umpamanya 192.168.1.0/24, berarti kan subnet masknya 255.255.255.0, dan anggota dari LAN 1 anggaplah di sini ada PC 1 192.168.1.1, kemudian ada PC 2 192.168.1.2, terus ada PC 3 192.168.1.3. Nah, itu sudah distribusi alamat IP. Distribusi alamat IP pada LAN 1. Kita masuk untuk LAN 2. Nah, di LAN 2 dia terhubung dengan gigabit 01 yang sudah saya tentukan tadi. Ini 0, dan ini ada ganti. Jadi saya menggunakan 2.1, kemudian ada 2.2, kemudian ada 2.3. Oke. Ini adalah alamat IP yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Step berikutnya saya akan menghubungkan ke semua PC. Maka untuk menghubungkan ke semua PC, khususnya untuk LAN 1 ke LAN 2 di router, harus saya konfigurasi. Nah, ini adalah bagian belakang dari router, di mana di sini terdapat ada tombol power, kemudian ada kabel powernya, terus di sini ada interface yang ini adalah gigabit 01 dan ini adalah gigabit 00. Terus ini ada USB, ini ada untuk konektor kabel auxiliary, kemudian yang di sini adalah untuk kabel konsol. Kamu fokus saja ke gigabit 01 dan ke gigabit 00. Nah, untuk konfigurasi kita menggunakan CLI. Sebentar, saya akan bikin lebih besar dulu tulisannya. Oke, kita masuk ke CLI. Ini pertama kali pada saat router Cisco digunakan, ini ada pertanyaan, would you like to enter the initial configuration dialog? Karena ini kita akan konfigurasi secara manual, maka kita jawab saja dengan no. Ini saya akan enter sekali lagi. Ini step awal. Untuk masuk ke tahapan berikutnya, kita bisa ketikkan perintah enable. Kemudian sebenarnya kita bisa cek itu namanya perintah-perintah apa saja yang ada pada fase ini. Kita bisa bertanya pada sistem operasinya sendiri dengan mengetikkan tanda tanya seperti ini. Maka kita bisa lihat banyak sekali perintah-perintah yang bisa kita masukkan sesuai dengan kebutuhan tentunya. Kalau tidak butuh ya nggak usah. Untuk masuk ke, kita akan konfigurasi alamat IP. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi alamat IP, kita bisa lihat isi dari sistem operasi yang ada pada router Cisco dengan perintah show run. Show run ini menunjukkan sebenarnya apa saja yang sudah kita konfigurasi atau yang belum kita konfigurasi. Pada saat saya menekan tombol enter pada keyboard, nah ini bisa kelihatan. Kemudian ada tulisan more. Ini berarti satu halaman ini tidak bisa diakses secara full. Maka saya akan tekan tombol keyboard, tekan tombol spasi pada keyboard. Nah, sampailah pada batas akhirnya.
Di sini yang semester ini kita perlu pahami bahwa kita harus mengganti nama router, karena ini by default dia tulisannya router gitu ya. Kemudian alamat IP pada gigabit 00 masih kosong, jadi no IP address, dan dia masih dalam keadaan shutdown, jadi versi belum aktif. Begitu juga dengan gigabit 01 dan juga masih dalam keadaan shutdown. Nah, untuk masuk ke cara mengganti nama pada router atau memberi nama pada router, karena kan by default dia router ya, kita mau ganti jadi R1 gitu. Jadi perintahnya kita harus masukkan configure terminal, kemudian kita tambahkan namanya. Perintahnya adalah hostname, jadi hostname spasi R1. Jadi antara R dan 1 memang tidak boleh ada spasi, dia harus utuh. Nah, step berikutnya kita harus mengkonfigurasi alamat IP pada router, alamat IP khususnya pada interface gigabit 00 dan interface gigabit 01. Kita bisa pilih apakah kita mau konfigurasi interface gigabit 00, jadi kita pilih interface spasi gigabit 00 atau interface spasi gigabit 01. Perintah berikutnya adalah IP address. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.1, kemudian spasi ada subnet mask, enter, kemudian masukkan perintah no shutdown, karena tadi by default dia shutdown ya, jadi kita harus mengaktifkan dengan perintah no shutdown. Nah, kita enter sekali lagi, berarti dia sudah dalam keadaan aktif, baik secara logika dengan memasukkan alamat IP maupun secara fisik dengan memasukkan perintah no shutdown. Kemudian ada berikutnya lagi ada interface gigabit 01. Jadi kita masukin alamat IP-nya 192.168.1.2 2.1 ya, 2.1. Kemudian ada no shutdown. Dan kita harus menyimpan dengan perintah do write seperti ini. Do write, kemudian kita mau cek. Tadi ada do show run, ada show run ya. Nah, ini sekarang sudah ada alamat IP-nya. Ini juga sudah ada alamat IP-nya. Berarti ini sudah tersimpan pada sistem operasi. Kita bisa tinggalkan dengan meng-close. Kita masuk ke alamat IP pada PC. Jadi PC ini kita klik, kemudian kita pilih ke menu desktopnya, terus ada IP configuration. Untuk nah, sepertinya saya ada ketinggalan, harusnya di sini ada interface G00, terus yang ini ya 192.168.1.1, berarti ini titik 2, ini titik 3, ini titik 4, ini juga interface G01 192.168 2.1 2 3 4. Nah, untuk di IP PC, jadi di PC kita masukkan alamat IP 192.168.1.2. untuk subnet masknya sama. Untuk default gateway-nya kita ambil dari alamat IP gigabit 00, yaitu 192.168.1.1. Oke. PC berikutnya sama.
1.3, terus yang ini 1.4. Ini titik 1 sama, jadi gateway pada LAN 1 ya sama semua, karena semua data harus melewati gigabit 00. Kemudian kita masuk ke LAN 2, ini 2.2, ini 2.1 gateway-nya, kemudian 2.3, ini ada 2.1 lagi, kemudian ini ada 2.4, ini saya ada 2.1 lagi. Nah, ini sudah kabel, indikator kabel kita sudah hijau semua, jadi harapannya ini sudah bisa di ping ya. Kita coba ping dulu ke PC yang ada pada LAN 1. Perintahnya adalah perintah ping 192.168.1.3 umpamanya 1.3. Nah, karena replaynya dengan paket lossnya 0%, berarti pingnya berhasil. Kemudian saya akan pindah ke 2.3. Nah, untuk yang pertama biasanya RTO pada awalnya dengan paket loss 25%, tapi kalau kita ulang lagi coba, dia paket lossnya 0%. Oke, untuk materi pengenalan paket tracer saya rasa cukup sampai di sini. Untuk video-video berikutnya kita akan bahas mungkin mengenai static routing dengan teoritis, video teoritisnya dulu, teorinya, baru nanti akan ada video tutorial menggunakan dalam paket tracer. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.